Cuaca kadang nggak nentu, kadang panas, kadang hujan. Tapi nggak apa-apa lah, hujan juga berkah, rahmat Tuhan. Kenapa jalan belum pulang? Ya nggak apa-apa sih, yo. Cuma lagi bingung aja. Cuaca kadang nentu, kadang panas, kadang hujan, kadang panas, kadang hujan lagi. Kan ada di HP itu ya, cek suhu. Kamu tahu nggak cara kinerjanya itu gimana? Kamu mau tahu cara kinerjanya? Jadi gini caranya. Jadi fungsi MicroPython MQTT secara umum adalah untuk mengumpulkan, memproses, dan mengirimkan data cuaca seperti suhu, kelembapan, dan tekanan, dan lainnya secara real time ke server atau aplikasi yang terhubung melalui protokol MQTT. Lah kok bisa? Pencatat cuaca menggunakan MicroPython dengan MQTT biasanya digunakan untuk mengumpulkan data cuaca dari berbagai sensor seperti suhu, kelembapan, tekanan udara, dan lain-lain, dan mengirimkan data tersebut secara real time ke server atau aplikasi lain melalui protokol MQTT. Berikut adalah gambaran cara kerjanya. Gimana caranya? Gini caranya. Yang pertama ada sensor cuaca. Pencatatan cuaca akan terhubung dengan beberapa sensor yang dapat mengukur parameter cuaca seperti sensor suhu dan kelembapan, misalnya DHT11 atau DHT22. Yang kedua ada sensor tekanan udara, misalnya BMP 180 atau BMP 280. Yang ketiga ada sensor intensitas cahaya, misalnya LDR. Yang keempat ada sensor angin dan lain-lain. Kita lanjut ke cara kerja yang kedua. Pengolahan data MicroPython. Yang pertama, MicroPython adalah implementasi Python yang ditujukan pada perangkat keras dengan sumber daya terbatas seperti microprocessor, misalnya ESP32 atau ESP8266. Pada perangkat MicroPython akan digunakan untuk mengakses sensor dan memproses data yang diperoleh. Inisial sensor dengan menggunakan perpustakaan sensor, misalnya DHT, BM180 atau pustaka lain yang relevan. Kita bisa membaca data dari sensor. Pengolahan data dengan dibaca kemudian diproses dan diubah menjadi format yang lebih mudah dibaca seperti nilai numerik atau string. Yang ketiga, koneksi ke MQTT broker. MQTT adalah protokol komunikasi berbasis publish atau subscribe yang sangat efisien untuk aplikasi IoT. Dalam hal ini, perangkat pencatat cuaca akan terhubung ke jaringan Wi-Fi atau internet, menghubungkan dan mengubah diri ke broker, misalnya Mosquito, HevoMQ atau broker berbasis cloud seperti OS IoT. Pengiriman data ke broker. Setelah sensor terhubung ke broker, perangkat akan mengirimkan data yang telah diproses ke topik tertentu di broker menggunakan perintah publish. Data bisa dikirimkan secara periodik, misalnya setiap 5 menit, atau saat ada perubahan besar pada data sensor. Gambaran umum cara kerja dari MQTT yaitu MQTT ini akan menerima data dari perangkat dan mendistribusikannya ke subscriber yang tertarik pada topik tertentu, misalnya aplikasi atau perangkat lain yang terhubung. Subscriber ini bisa melakukan pengolahan atau menampilkan data dalam aplikasi web, aplikasi ponsel, atau database. Oh jadi gitu caranya. Oke lah, makasih ya infonya. Sekian presentasi dari kelompok 3, kami ucapkan terima kasih. Saya Evalu Adi Pramana. Saya Muhammad Jofani Dwi Saputra. Saya Nurul Haji, nama saya Farasia Dr. Saya Hewil Ilham. Dengan saya sendiri, Hari Wibowo Setiawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.